Halo kawan-kawan semua, semoga sehat selalu dan berbahagia ya. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang pemikiran politik Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau biasa yang disebut Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Siti Salehah dan Haji Muhammad Jamil. Beliau menjadi anak laki-laki satu-satunya di antara 5 saudara perempuannya. Ayahnya yang merupakan seorang dengan keturunan ulama di Batu Hampar Payakumbuh, sedangkan ibunya keturunan pedagang asal Bukit Tinggi. Muhammad Hatta merupakan anak kedua setelah kakak perempuannya, lahir pada tahun 1900. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia 7 bulan. Kemudian, ibunya menikah lagi dengan Agus Hajining yang juga seorang pedagang asal Palembang dan dikaruniai 4 orang anak perempuan. Muhammad Hatta aktif menjadi perwakilan Indonesia dalam berbagai konferensi internasional. Salah satunya, pada tahun 1926, beliau menghadiri Kongres Demokrasi Internasional di Perancis yang bertujuan untuk memperkenalkan nama Indonesia yang sebelumnya dikenal Hindia Belanda. Tahun 1931, beliau mengundurkan diri dari Ketua PI untuk menyelesaikan studinya. Beliau lulus pada tahun selanjutnya, lalu aktif kembali memperjuangkan kemerdekaan hingga mengalami beberapa kali pengasingan. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, Muhammad Hatta dipindahkan ke Jakarta. Beliau sempat ditawari posisi penting oleh petinggi Jepang saat itu, namun memilih untuk menjadi penasehat yang beliau manfaatkan untuk kepentingan rakyat. Pada awal Agustus 1945, Muhammad Hatta dipercaya untuk memegang tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, mendampingi Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Adanya perselisihan pendapat antara golongan tua dan muda membuat golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Melihat keadaan pemerintah Jepang yang vakum karena pemboman Hiroshima Nagasaki oleh sekutu, keduanya didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Hingga akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 diadakan proklamasi kemerdekaan dengan teks proklamasi yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Perjuangan Muhammad Hatta berlanjut setelah proklamasi karena Belanda berkeinginan untuk menjajah kembali. Kekalahan dalam perjanjian Linggarjati dan agresi militer membuat dia sempat ditangkap tahun 1948. Tahun 1949, beliau menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag sebagai hasil perjanjian Roem-Royen karena TNI melakukan serangan terhadap Belanda. Pada tahun 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden karena tidak setuju dengan Insinyur Soekarno yang memasukkan unsur komunis dalam pemerintahan. Beberapa kali mengirim surat pengunduran diri dan 1 Desember 1956 resmi mengundurkan diri. Tahun 1970, beliau diminta menjadi penasihat presiden untuk masalah korupsi. Muhammad Hatta wafat pada tahun 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau mendapat anugerah Bintang Republik Indonesia kelas 1, lalu ditetapkan sebagai pahlawan proklamator dan pahlawan nasional.
Membaca dan menulis menjadi kebiasaan Muhammad Hatta dari kecil. Muhammad Hatta membuat rajin menjadi penulis artikel di berita nasional maupun majalah perhimpunannya. Selama menjabat sebagai pemimpin di Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta memanfaatkan ulasan dan komentar yang diliris di media massa untuk memperhatikan pergerakan Indonesia. Pada tahun 1931, ketika dirinya fokus pada studi membuat Perhimpunan Indonesia jatuh ke tangan komunis hingga beliau keluar dari organisasi tersebut, beliau tergabung dalam Klub Pendidikan Nasional yang merupakan organisasi tanding Perhimpunan Indonesia untuk membuka wawasan rakyat mengenai politik. Melalui klub ini, Muhammad Hatta melakukan pergerakan dengan menulis artikel pengasingan untuk menentang pengasingan Soekarno ke Flores pada tahun 1933. Dianggap mengecam eksistensi Belanda saat itu, beliau diasingkan bersama Syahrir ke Digul, Papua. Selama di pengasingan, Muhammad Hatta secara aktif masih menulis artikel di berbagai surat kabar nasional. Pasca kemerdekaan, Muhammad Hatta yang sibuk mengurus pemerintahan tidak melupakan kegiatan rutinnya dengan masih aktif untuk menulis. Bahkan setelah pensiun sebagai wakil presiden pun beliau masih menulis hingga tahun 1957, mendapat julukan A Great Son of His Country dan sempat diundang oleh pemerintah RRC. Ya, itu tadi beberapa sedikit penjelasan tentang pemikiran politik Muhammad Hatta. Atas kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih.